Halo teman-teman, selamat datang di kelas Git, di mana di sini kita akan bahas detail tentang Git Remote ya. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram ya, saya sering aktif di sana. Atau juga jangan lupa teman-teman follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau teman-teman dari perusahaannya butuh konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi ini adalah materi ketiga dari roadmap tentang Git ya, di mana di sini sebelumnya kita sudah bahas tentang Git dasar dan juga Git branching. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti materi yang sebelumnya ya, yaitu Git dasar dan juga Git branching. Oke, agendanya apa sih? Jadi di sini kita akan bahas tuntas tentang Git remote ya. Jadi kita akan berkenalan dengan Git remote itu apa sih gitu ya. Nanti kita akan berkenalan dengan Git server, Git server repository, kita akan berkenalan dengan push, patch, pull, dan juga masih banyak yang lainnya ya, yang berhubungan sama Git remote. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan Git remote. Sebelumnya, kita sudah belajar semua fitur yang terdapat di dalam Git. Nah, tapi semua fitur yang kita bahas masih kita lakukan di dalam lokal komputer kita, ya. Jadi intinya di laptop komputer kita masing-masing. Nah, saat nanti kita bekerja dengan tim, saat teman-teman bekerja di sebuah perusahaan misalnya, kita kan pasti akan berkolaborasi ya, tidak mungkin bekerja sendirian. Nah, biasanya kita akan menyimpannya Git repository tidak hanya di satu komputer saja, ya. Biasanya setiap tim anggotanya ya, itu kemungkinan akan mengcopy Git repository yang kita buat. Atau bahkan berkontribusi ke Git repository-nya. Jadi tiap orang pasti akan mengerjakan, mungkin ada satu project yang dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi artinya setiap orang akan mengcopy data project yang sama. Nah untungnya, Git itu mendukung centralized server, di mana kita bisa menyimpan perubahan Git repository di komputer ya, yang kita lakukan di komputer kita ke istilahnya itu Git servernya. Nah, karena Git itu merupakan distributed version control, jadi walaupun kita nanti akan menggunakan Git server, nah tapi kita tidak wajib terkoneksi ketika kita ingin mengelola Git repository-nya. Karena dua kelas sebelumnya ya, kita bekerja dengan Git-nya itu di laptop kita, tanpa terkoneksi ke Git server sama sekali. Nah, berbeda kalau teman-teman sebelumnya mungkin pernah belajar tentang namanya Subversion. Itu adalah salah satu centralized version control. Itu kita tidak bisa melakukan commit kalau kita tidak terkoneksi ke Subversion servernya. Nah, berbeda dengan Git. Kalau Git itu bisa, karena dia distributed gitu ya. Jadi kita bisa commit ke lokal kita, ya, yang Git di lokal kita, tanpa terkoneksi ke Git di servernya. Jadi, hanya ketika kita ingin mengirimkan perubahannya, ya, atau mengambil perubahannya, baru kita butuh terkoneksi ke Git server. Jadi misalnya teman-teman bisa kerja di lokal laptop kita masing-masing, nanti setelah menurut teman-teman, oke, saya mau kirim perubahannya ke server gitu ya. Nah, kita bisa lakukan ke Git server. Atau misalnya, saya mau ngambil perubahan yang dilakukan oleh teman kerja kita misalnya. Nah, kita bisa ambil di Git server. Tapi tidak wajib gitu ya, jadi teman-teman bisa mengambilnya kapan saja. Tidak harus selalu terkoneksi ke Git servernya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini diagramnya. Jadi nanti kita akan setup Git server. Nanti di sini ada komputer 1 misalnya kita, komputer 2 teman kita, dan komputer 3 teman kita yang lainnya gitu ya. Jadi akan bekerja di sini, tapi di tiap komputer dia punya Git repository masing-masing. Nanti kalau mereka ingin mengirim perubahannya ke Git server, itu bisa dikirim, atau mau diambil dari Git server itu bisa juga. Nah, karena Git itu merupakan distributed system, jadi kita tidak hanya bisa menggunakan satu Git server. Kalau misalnya kita mau, kita juga bisa menggunakan beberapa Git server sekaligus ketika kita membuat Git repository. Nah, walaupun mungkin ini jarang dilakukan ya, tapi intinya kita bisa lakukan seperti itu. Nanti kita bisa memilih mau mengirim perubahannya atau mengambil perubahannya ke Git server yang mana. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin 2 Git server itu boleh.
Jadi Git server yang pertama, Git server yang kedua. Misalnya di sini kalau melakukan perubahan bisa dikirim ke Git server yang pertama dan Git server yang kedua itu juga bisa. Termasuk yang di sini, ini juga bisa dikirim ke dua misalnya ke satu seperti ini. Atau yang ini misalnya cuma bisa mengirim ke sini karena tidak punya akses ke sini. Nah, itu bisa saja seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada batasan berapa jumlah Git server yang bisa terkoneksi dengan Git repository di laptop kita gitu ya. Jadi tidak ada batasan karena sebenarnya Git itu dia distributed. Jadi setiap istilahnya itu Git repository ya, entah itu di komputer ataupun di server, itu sebenarnya dia akan mengcopy semua datanya. Jadi semua perubahannya itu ada semua di Git repository masing-masing komputer atau server. Sekarang kita bahas tentang Git server. Git server itu adalah server yang bisa kita digunakan ya untuk menyimpan repositori Git yang sudah kita buat di lokal kita. Ada banyak sekali Git server yang tersedia, baik itu yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan Git server adalah data repositorinya bisa kita simpan dengan aman di server. Jadi kalau suatu waktu di lokal kita misalnya kita hapus, data repositori kita masih tetap ada dan aman tersimpan di Git servernya. Ada banyak sekali Git server yang tersedia ya, entah itu yang berbayar ataupun yang gratis gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada yang namanya GitHub. Ini adalah salah satu Git server yang paling populer saat ini. Namanya github.com ya websitenya. Ada juga GitLab. Ini adalah salah satu Git server yang populer juga. Namanya GitLab ya. Atau ada Bitbucket. Jadi ini adalah Git server contoh-contohnya gitu ya. Nah, semuanya ini gratis ya, tapi ada yang versi berbayarnya juga. Nah, jadi teman-teman bisa coba lihat masing-masing di websitenya. Oke, pada praktek ini, kita akan menggunakan Git server yang paling populer dan saat ini banyak digunakan, yaitu adalah GitHub. Nah, jadi GitHub itu memiliki versi gratis dan juga versi berbayar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kita bisa daftar dengan gratis ya. Jadi banyak sekali contohnya project-project open source yang menggunakan GitHub untuk menyimpan Git repositorinya. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan ke kelas atau ke materi selanjutnya, saya sarankan silakan teman-teman daftar terlebih dahulu ya di github.com ini. Saya tidak akan demokan bagaimana cara mendaftarnya karena sangat mudah gitu ya. Teman-teman tinggal daftar saja menggunakan email teman-teman. Jadi di sini contohnya saya sudah punya ya akun di sini contohnya Kanedi. Jadi di sini saya sudah punya. Nah, ini adalah akun saya. Jadi teman-teman silakan daftar di GitHub. Sekarang kita bahas tentang Git server repository. Tiap Git server itu biasanya memiliki fitur untuk membuat Git repository. Nah, tidak wajib kita harus membuat Git repository di lokal terlebih dahulu ya, jikalau ingin membuat Git repository di server. Jadi teman-teman bisa mulai dari Git server terlebih dahulu, nanti istilahnya bikin Git repository yang masih kosong gitu ya. Nanti kita akan coba buat project di lokal kita, Git repository-nya. Nanti setelah selesai kita akan coba kirim Git repository yang ada di lokal kita ke si Git server ini. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah silakan buat Git repository di GitHub ya, namanya adalah belajar strip git strip remote. Nah, untuk membuatnya teman-teman bisa buka halaman ini, jadi github.com/new. Jadi di sini kita akan coba buat ya. Jadi di sini ada create new repository. Saya coba perbesar. Oke, jadi di sini teman-teman silakan pilih ya, mau disimpan di mana. Kalau teman-teman mungkin baru daftar, di sini mungkin cuma ada profil teman-teman ya, di sini username-nya. Nah, kalau saya ada organisasi, saya akan pilih programmer zaman now. Oh, di sini belajar Git remote ya. Oke, tapi sebelumnya sepertinya sudah ada ya. Oke, kalau sudah ada, berarti dia error seperti ini ya. Oke, saya akan buka dulu. Saya akan coba hapus dulu. Programmer belajar Git remote ya. Ini sebelumnya sudah ada, saya mau hapus dulu saja ya. Jadi ini saya hapus. Di bawah delete. Di sini belajar. Saya harus type dulu ini.
Oke. Nah, belajar Git remote ya. Oke, di sini teman-teman silakan masukkan belajar Git remote. Description-nya ini bebas ya. Nah, ini tipe repositorinya. Kalau private artinya cuma teman-teman aja yang bisa melihatnya ya. Kalau public artinya semua orang bisa lihat. Nah, saya pilih public karena biar nanti teman-teman bisa lihat juga project repository yang sudah saya buat. Setelah selesai, kita create repository. Nah, selanjutnya di sini sudah ada belajar Git remote ya. Ini public dan di sini masih kosong, gitu ya. Ini diberitahu caranya kalau teman-teman mau bikin repository di laptop teman-teman. Tapi intinya di sini kita masih kosong. Jadi di sini kita sudah selesai ya membuat ini repository ya di dalam Git servernya, di GitHub-nya. Jadi silakan teman-teman sekarang lakukan pembuatan Git repository di GitHub. Sekarang kita bahas tentang SSH. SSH itu singkatan dari Secure Shell. Jadi SSH ini merupakan protokol jaringan untuk komunikasi jaringan yang aman dan juga terenkripsi. Nah, kalau teman-teman pengguna sistem operasi Linux atau juga Mac, itu biasanya sudah sangat familiar dengan SSH gitu ya. Karena biasanya saat kita menggunakan Linux atau Mac, di dalamnya sudah ada SSH-nya. Nah, SSH sendiri merupakan aplikasi berbasis terminal. Ya, jadi teman-teman harus familiar dengan terminal ya. Nah, di Linux dan di Mac, SSH sudah terinstall secara otomatis. Nah, sedangkan kalau di Windows itu biasanya sebelumnya ya ketika kita menginstal Windows saja itu biasanya tidak ada SSH-nya. Nah, tapi untungnya ketika kita menginstal Git ya, lalu teman-teman menjalankan Git Bash di Windows, itu secara otomatis juga dia menginstal SSH. Jadi sudah aman ya, teman-teman nggak perlu menginstal lagi manual. Jadi di Linux dan di Mac sudah ada, di Windows juga ketika kita menginstal Git-nya, di dalam Git Bash-nya itu sudah ada SSH-nya. Ingat ya, teman-teman harus buka menggunakan Git Bash kalau di Windows. Jangan menggunakan command prompt biasa. Kalau command prompt biasa biasanya mungkin tidak mendeteksi si SSH-nya. Karena SSH itu dia adalah program untuk sistem operasi Unix dan turunannya. Oke, kita akan bahas tentang Git SSH. Jadi Git sendiri itu memiliki beberapa mekanisme untuk berkomunikasi dengan Git servernya. Jadi dari laptop teman-teman, kalau kita mau mengirim data ke Git server atau bahkan mengambil data, itu sebenarnya banyak mekanisme untuk komunikasinya. Nah, ada yang menggunakan HTTP atau HTTPS ya, dan ada juga SSH. Nah, di kelas ini kita akan menggunakan SSH untuk berkomunikasi dengan Git servernya. Nah, kenapa? Karena hal ini ya, SSH itu merupakan protokol yang sangat direkomendasikan untuk digunakan ketika kita berkomunikasi dengan Git server. Nah, salah satunya keuntungan menggunakan SSH, kita tidak perlu masukkan username password lagi setiap kita mau mengirim dan juga mengambil data. Kalau teman-teman menggunakan HTTP atau HTTPS, itu teman-teman harus selalu memasukkan username password gitu ya ketika kita melakukan pengiriman atau pengambilan data. Nah, kalau teman-teman menambahkan two-step verification contohnya gitu ya di dalam website GitHub-nya, nah ini makin ribet lagi kalau menggunakan HTTP. Jadi saya selalu sarankan menggunakan SSH. Oke, sekarang kita bahas tentang SSH key. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita menggunakan SSH adalah kita membuat yang namanya SSH key. SSH key ini merupakan kunci yang digunakan untuk autentikasi ke SSH servernya. Jadi GitHub itu kita anggap sebagai si SSH servernya. Nah, sedangkan di laptop kita itu adalah SSH kliennya. Nah, untuk membuat SSH key, kita bisa menggunakan perintah ini ya, SSH strip keygen. Ini digabung semuanya. Ya. Nah, teman-teman silakan ketikkan ini di terminal teman-teman. Nah, setelah selesai, nanti maka secara otomatis akan terdapat dua key di lokal kita, yaitu adalah private key dan juga ada yang namanya public key. Nah, kita bisa melihatnya di dalam folder yang namanya .ssh di dalam home directory kita. Jadi teman-teman nanti kalau sudah generate ya, menggunakan perintah ssh keygen, itu nanti ada folder yang namanya .ssh. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam .ssh itu ada sebuah file ya. Ada dua buah file. Yang pertama itu filenya adalah id_rsa. Ini adalah private key-nya dan juga id_rsa.pub ya. Ini adalah public key dari SSH-nya.
Kita akan coba ya. Jadi di sini silakan teman-teman buka terminal atau di Windows buka Git base. Kita akan ketikkan SSH keygen ya. Enter. Nah, ini akan otomatis generate public dan private RSA key pair ya. Dan dia akan disimpan ke dalam home saya. Ini kebetulan lokasi home saya. Lalu ada folder .ssh nanti akan dibuatkan otomatis lalu di sini. Ya. Nah, saya akan enter saja, tidak perlu saya rubah lokasinya. Nah, lalu di sini diminta untuk untuk passwordnya lah istilahnya, untuk nge-generate SSH key-nya. Bebas sebenarnya, mau dikosongkan juga boleh gitu ya. Rekomendasinya sih teman-teman masukkan password, tapi ingat jangan sampai teman-teman lupa passwordnya. Saya akan kosongkan saja di sini misalnya, saya kosongkan, selesai. Nah, nanti dia akan buat private key-nya di sini ya. Dan juga di sini ada public key-nya di sini. Ya. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam directory .ssh-nya di home saya. Jadi saya akan copy paste ini. Saya akan cd masuk ke sini. Nah, saya akan coba ls-l. Nah, ada dua file, id.rsa dan juga id.rsh-pub. Ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya berarti kita sudah selesai membuat SSH key-nya. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, selanjutnya kita harus menambahkan SSH key public kita ke si GitHub-nya. Jadi untuk si GitHub-nya tahu kalau ini adalah kita gitu ya. Nah, setelah kita membuat SSH key-nya, selanjutnya kita perlu meregistrasikan SSH public ya, bukan private-nya tapi public-nya. Jadi kalau private-nya tetap di laptop kita, nggak dikirim kemana-mana gitu ya. Yang kita kirimkan ke tempat lain itu adalah public key-nya. Nah, hal ini dilakukan agar ketika kita nanti terkoneksi ke Git servernya di GitHub, kita tidak perlu lagi melakukan autentikasi lagi gitu ya. Jadi itu semuanya sudah dilakukan autentikasinya menggunakan si SSH-nya. Nah, untuk menambahkannya teman-teman silakan tambahkan di sini ya, github.com/setting/keys. Jadi di sini teman-teman silakan masukkan. Nah, ini contohnya sudah banyak ya di tempat saya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya 3 laptop atau 4 laptop, teman-teman bisa silakan masukkan SSH key-nya. Biar nanti tidak perlu memasukkan username password lagi. Saya akan tambahkan di sini new SSH key. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan title-nya bebas ya. Contohnya di sini laptop pribadi misalnya. Nah, key-nya apa? Nah, key-nya di sini adalah public key-nya. Jadi teman-teman silakan buka id.rsa.pub-nya. Silakan buka menggunakan text editor bebas ya, menggunakan apapun silakan. Saya akan coba di sini menggunakan terminal cut ya. Jadi kalau di Unix atau Linux biasanya ada perintah ini, lalu id.rsa.pub. Enter. Nah, ini semua silakan teman-teman copy ya. Saya akan copy, pindahkan ke sini. Add SSH key-nya. Nah, selesai. Di sini sudah ada laptop pribadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita sudah menambahkan si SSH public key-nya. Nah, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengetesannya. Jadi apakah, untuk memastikan ya, apakah kita sudah bisa terkoneksi ke server GitHub ya, menggunakan SSH. Jadi caranya, kita bisa gunakan perintah ssh min t besar git@github.com. Nah, kalau keluar seperti ini, ya artinya sudah sukses. Di sini keluarnya adalah hi, username-nya siapa, you've successfully authenticated. Jadi artinya kita sudah terautentikasi. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini kita pakai perintah, saya clear dulu, ssh gitu ya, min t besar git@github.com. Seperti ini ya. Jadi git@github.com. Enter. Nah, biasanya di sini ada proses verifikasi dulu gitu ya pertama kali. Biasanya sih cuma pertama kali aja gitu ya. Nah, kita pilih yes contohnya ya. Oke, yes. Kita tunggu. Nah, keluar nih. Hi Kennedy, you've successfully authenticated ya. Nah, jadi sudah selesai. Saya coba lagi. Nah, sukses. Berarti sekarang kita sudah terkoneksi ke GitHub ya menggunakan SSH. Jadi next-nya ketika kita nanti belajar Git remote gitu ya, kita bisa mengirim datanya dan juga mengambil data dari GitHub ya. Itu bisa menggunakan SSH. Tidak perlu menggunakan HTTP lagi.
Sekarang kita bahas tentang remote repository. Ketika kita membuat Git project ya, secara default Git itu tidak tahu tentang yang namanya remote repository. Jadi kalau teman-teman bikin Git project di laptop teman-teman atau di Git lokalnya, itu secara default dia tidak mengerti apa itu Git remote repository gitu ya. Nah, kita perlu memberitahu dulu ke Git project yang sudah kita buat ya di laptop kita, dan tentukan di mana lokasi nanti Git repositorinya. Oke, bagaimana caranya? Jadi untuk menambahkan remote repository, kita perlu gunakan perintah seperti ini. Git remote add gitu ya. Lalu di sini namanya apa? Lalu di sini URL SSH ke Git repository di remote-nya atau di servernya. Nah, salah satu kebiasaan di Git biasanya memberi nama untuk remote repository-nya dengan nama origin. Jadi ini kebiasaan saja gitu ya. Jadi biasanya kita tambahkan Git spasi remote, spasi add, spasi nama remote-nya apa? Origin ya. Habis itu spasi di sini URL-nya. Nah, karena di sini ada nama remote-nya, jadi teman-teman kalau mau menambahkan beberapa remote repository itu bisa gitu ya. Nggak ada masalah. Oke. Jadi sebelumnya kita akan coba dulu membuat project Git dulu ya. Jadi di sini saya akan coba masuk ke tempat biasa saya buat project. Saya akan bikin direktori belajar Git remote ya. Kita akan coba masuk belajar Git remote. Oke, seperti biasa kita akan coba Git init dulu untuk membuat project-nya. Nah, setelah selesai, ini kita cek Git branch-nya. Oke, belum ada ya di sini. Kenapa? Karena kita belum commit sama sekali. Nah, oke, kita akan coba buka ya. Saya akan buka menggunakan Visual Studio Code. Silakan teman-teman buka menggunakan text editor yang teman-teman suka ya. Saya akan gunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan tambahkan sebuah file baru, misalnya index.html. Di sini kita akan coba tambahkan simple aja, misalnya hello Git. Selesai ya. Setelah selesai, kita coba git add index.html ya. Git status. Nah, sudah ada, kita akan coba git commit -m. Nah, di sini create index.html misalnya, seperti ini. Oke, selesai. Nah, kita coba git branch. Nah, di sini kebetulan saya sudah menggunakan versi Git yang terbaru sekarang, jadi default branch-nya adalah main. Kalau yang Git yang lama itu default branch-nya biasanya master ya. Nah, di sini saya pakainya main. Oke, setelah selesai, jadi kita akan coba tambahkan yang tadi ya. Nah, Git remote add ya. Nah, di sini kita coba tambahkan Git remote add, lalu di sini origin. Nama remote-nya apa? Bebas ya, mau origin, mau GitHub misalnya, mau Echo itu bebas, ini namanya. Yang penting namanya nanti nggak boleh salah gitu ya. Nah, di sini saya akan pakai yang biasa orang kebanyakan gitu ya, pakainya adalah origin. Oh, di sini URL-nya. Dari mana dapat URL-nya? Oke, kita akan coba buka di project yang sebelumnya. Jadi di sini saat teman-teman buat ya belajar Git remote di sini, ini ada di sini dikasih tahu nih caranya. Nah, di sini ada URL-nya ya. Teman-teman bisa pilih pakai versi HTTPS, ini URL-nya. Atau saya nggak mau pakai HTTPS ya, karena sebelumnya kita sudah setup menggunakan SSH. Jadi saya mau pakai SSH, jadi saya klik SSH, nah ini dapat URL-nya. Jadi saya akan copy saja yang ini. Selanjutnya kita tinggal tambahkan seperti ini. Selesai. Jadi kita sudah menambahkan URL untuk remote repository-nya. Jadi sederhana ya, cukup seperti itu aja. Oke, next-nya kalau teman-teman ingin melihat remote repository yang sudah kita tambahkan ke dalam project Git kita di lokal, kita bisa gunakan perintah git spasi remote. Nanti dia akan keluar daftar-daftar remote repository yang tersedia. Jadi kita gunakan git remote, enter, nah ini keluar origin. Artinya cuma ada satu ya. Kalau teman-teman menambahkan lagi git remote add misalnya git
Bitbucket misalnya atau GitLab gitu ya. Nanti di sini URL-nya ke Bitbucket atau GitLab. Nanti dia keluarnya lebih dari satu. Nah, karena saya cuma menambahkan origin aja, nah ini keluarnya origin aja. Nah, cuma di sini nggak kelihatan nih URL-nya tuh kemana. Nah, kadang-kadang kita pengen ngelihat URL-nya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat URL-nya, teman-teman bisa gunakan perintah ini. Git remote, get URL, spasi di sini nama remote-nya. Jadi di sini kita bisa gunakan git remote, ya, get URL, lalu di sini origin. Nah, keluar nih di sini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau lihat saat ini tuh origin tuh nembaknya kemana sih misalnya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah git remote get URL origin. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin menghapus remote repository misalnya? Nah, teman-teman juga bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi git remote rm itu singkatan dari remove ya. Lalu di sini namanya. Jadi kalau teman-teman hapus git remote rm origin ya. Nah, ini dihapus. Jadi kalau teman-teman coba get lagi ini tidak ada. Ya. Tidak ada. Nah, jadi sekarang saya akan coba tambahkan ulang ya. Jadi saya tidak mau menghapusnya, jadi saya tambahkan ulang, enter. Nah, biar nanti kita coba mengirim semua data perubahan yang kita lakukan di git lokal ini ke git remote-nya. Sekarang kita bahas tentang push. Walaupun kita sudah menyimpan perubahannya di Git project kita, di lokal laptop kita misalnya, atau komputer kita, tapi tidak secara otomatis akan di-sync atau dikirimkan data perubahannya itu ke remote repository. Jadi tidak otomatis ya. Hal ini karena sejak awal Git didesain sebagai distributed version control. Artinya, kita bisa melakukan perubahan dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus terkoneksi ke Git servernya. Misalnya kalau teman-teman tidak terkoneksi dengan internet misalnya ya, sehingga tidak bisa terkoneksi ke GitHub, itu tidak ada masalah. Kita bisa tetap melakukan commit, seperti yang 2 kelas sebelumnya sudah kita pelajari gitu ya. Jadi teman-teman bebas sebenarnya. Nah, oleh karena itu, jikalau kita ingin mengirim perubahan yang terjadi di Git project di lokal kita gitu ya, kita perlu mengirimkannya secara manual. Jadi kita perlu memberitahu ke si Git project-nya untuk dikirimkan ke Git servernya. Nah, untuk mengirimkan perubahan dari lokal kita ya, nah kita bisa gunakan perintah yang namanya adalah push. Nah, seperti apa detailnya? Jadi, kita bahas ya. Jadi, untuk mengirim perubahan branch ya ke remote repository dengan nama branch yang sama, teman-teman bisa gunakan perintah ini. Jadi, ketika teman-teman melakukan perintah push, itu teman-teman harus tentukan nama branch-nya apa. Ya. Nah, jadi seperti ini. Git push, nama remote-nya apa, lalu di sini nama local branch-nya apa. Jadi contohnya kita git push, nama remote-nya origin misalnya, local branch-nya apa. Contohnya local branch-nya master atau main ya. Nah, otomatis nanti branch ini akan dikirim ke remote repository. Dan secara otomatis nama branch-nya akan dibuat sama. Jadi kalau di lokal kita namanya main, maka di remote juga akan sama namanya adalah main lagi. Nah, kalau teman-teman ingin mengirim ke remote repository ya, tapi ingin nama branch-nya berbeda misalnya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini. Git push, nama remote-nya apa? Oh, di sini nama local branch-nya apa? Titik 2, di sini kira-kira nama remote branch-nya apa? Contohnya di sini main, tapi ketika di-push ke remote jadi master misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti main di kita ketika kita push, maka di sana akan disimpan di dalam branch yang namanya master, misal saja seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Jadi misal, kita akan coba, nah di sini kalau git branch, di sini saya ada satu branch namanya main ya. Nah, kita coba git push origin ya. Lalu di sini branch-nya adalah main. Saya akan coba push, nah kita lihat nanti hasilnya. Kita tunggu sampai sukses ya. Nah, sudah ya. Oke, kita akan coba buka. Ini saya akan refresh, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Kodenya sekarang di sini, ini adalah bagian branch-nya. Nah, ya, ada satu branch namanya main, dan isi filenya adalah ini, index.html. Kalau saya klik isinya sama, seperti yang di lokal saya. Nah, jadi di sini ada namanya main
branch ya. Kenapa? Karena tadi di laptop saya di sini di lokal saya itu nama branch-nya adalah main. Kalau teman-teman ingin push tapi menggunakan nama branch yang berbeda, kita gunakan git push origin main .2 misalnya. Nah, kita mau ganti namanya misalnya develop misalnya. Kita push. Jadi nanti dia akan push lagi ya dari main branch yang ada di dalam laptop kita dan di push menjadi branch-nya adalah develop seperti ini. Kita cek ya sekarang. Kita refresh. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat ada dua branch. Branch yang pertama adalah main ya dan branch kedua adalah develop. Kalau teman-teman pilih ke develop, nah nanti ini keluar semua isi file yang ada di develop branch-nya. Nah, hanya saja kebetulan tadi kita kirimnya kalau di lokal kita itu pakai branch yang sama ya. Jadi di lokal branch-nya sama, di push ke server juga branch-nya yang berbeda di sini. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengirimkan data ya dari lokal Git repository-nya ke remote Git repository. Oke, bagaimana kalau misalnya teman-teman, tadi kan kita satu-satu ya, misalnya di lokal teman-teman ada banyak sekali nih branch-nya gitu ya. Nah, kita males nih kalau kita harus sebutin satu-satu untuk nge-push atau mengirim data semua branch-nya. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah ini kalau teman-teman ingin mengirim semua branch yang ada di lokal kita. Jadi gunakan git push origin --all. Maka dia akan mengirim semua branch-nya. Nah, tapi ingat ya, kalau kita mengirim semua branch-nya, itu tidak ada istilahnya tuh mengubah nama branch di remote repository-nya. Jadi dia selalu sama. Kalau di laptop kita namanya main, maka dia di remote-nya menjadi main juga. Ya, jadi kalau di laptop kita namanya misalnya fitur A, maka di sana menjadi fitur A juga. Nah, jadi seperti ini. Ini caranya kalau teman-teman mau mengirim semua branch. Jadi git push origin --all. Oke, kita akan coba. Jadi kalau ini kita cek git branch kan masih ada satu ya. Kita coba bikin git branch namanya fitur A misalnya ya. Lalu kita buat fitur B, fitur C, fitur D. Nah, kita lihat git branch. Nah, sekarang ada banyak ya branch-nya. Nah, kita sekarang mau push semuanya. Jadi git push namanya apa? Tadi nama remote-nya adalah origin --all untuk semua branch. Jadi cukup sederhana ya kalau teman-teman mau mengirim semua branch. Nah, selesai. Kita coba cek. Jadi di sini kita coba cek. Kita refresh. Kita lihat di sini. Nah, lihat. Branch-nya di sini ada banyak. Ada main, ada develop, ada fitur A, fitur B, fitur C, fitur D. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengirimkan langsung semua branch gitu ya, nggak perlu satu persatu. Nah, lantas gimana kalau teman-teman mau menghapus branch? Nah, perintah push itu juga bisa digunakan untuk menghapus branch yang ada di remote repository. Nah, kita bisa gunakan perintah seperti ini, git push --delete, nama remote-nya apa, nama branch-nya apa. Nah, perlu diingat ya, Git itu kan saya selalu tekankan kalau dia itu adalah distributed version control. Artinya apa? Artinya kalau kita menghapus branch yang ada di lokal, maka di remote itu tidak akan kehapus. Begitu juga kebalikannya. Kalau teman-teman menghapus yang ada di remote, di lokal itu tidak akan terhapus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menghapus dua-duanya, di lokal ataupun di remote, teman-teman harus lakukan secara manual gitu ya. Jadi di lokal di-delete dulu branch-nya misalnya, nanti juga di remote di-delete. Kalau di lokal, cara delete-nya sudah kita ajarkan ya, ketika teman-teman belajar git branching. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau mendelete branch yang ada di remote-nya. Nah, cukup perintahnya seperti ini, git push --delete, nama remote, nama branch-nya. Contohnya sekarang kita mau delete branch yang develop yang sebelumnya kita push misalnya ya. Nah, kita bisa gunakan perintah git push --delete ya. Lalu di sini origin, lalu di sini nama branch-nya adalah develop. Jadi ini menghapus branch develop yang ada di repository origin. Oke.
Kita coba. Nah, di sini ada informasinya deleted develop. Kita cek lagi untuk memastikan. Jadi kita coba refresh. Kita coba pastikan di branch-nya di sini. Nah, lihat. Sudah tidak ada lagi branch develop-nya. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau melakukan manajemen, istilahnya itu menghapus branch ya, yang ada di dalam remote repository-nya. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengirim perubahan yang terjadi di lokal ya. Jadi kalau saya coba tambahkan di sini misalnya new hello.html contohnya ya. HTML body H1 hello contohnya. Saya save, saya akan coba git add hello, git commit min m misalnya ya. Nah, di sini add hello.html. Nah, kalau saya sudah commit, itu bukan berarti dia otomatis masuk ke remote repository ya. Karena kalau kita refresh, di branch main-nya ini tidak berubah. Jadi untuk istilahnya itu mengirim perubahannya, teman-teman harus gunakan perintah git push origin misalnya ya. Habis itu di branch-nya main. Nanti otomatis perubahan yang sudah kita lakukan tadi di branch main itu akan dikirim ke branch main yang ada di dalam remote repository. Ini kalau kita refresh. Nah, sekarang ada hello.html di branch main. Kalau kita pindah branch ke fitur A, maka ini belum ada ya, karena tadi kita bikin branch-nya yang belum ada hello.html-nya. Jadi seperti ini penggunaan perintah push. Sekarang kita bahas tentang clone. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita ingin download project Git yang ada di server ke komputer baru misalnya? Karena kan sebelumnya kita prakteknya kita bikin Git repository dulu di dalam laptop kita atau lokal kita, lalu setelah itu kita push. Nah, anggap saja ada teman kita yang ingin mulai kontribusi ke project yang kita buat. Artinya, dia harus download dulu ya. Jadi dia melakukan download dulu si Git repository-nya di server. Nah, hal ini ya, proses ini dinamakan clone ya. Jadi mengambil pertama kali Git project-nya di remote repository. Nah, dengan perintah clone, kita bisa download project di remote repository ke lokal dan secara otomatis akan di-download sebagai Git project. Jadi teman-teman nggak perlu bikin Git init lagi gitu ya. Jadi cukup gunakan perintah clone, nanti akan dibuatkan Git project dan di-download isinya dari si Git repository. Untuk melakukan clone, kita bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi git clone URL repository-nya yang remote-nya itu ada di mana. Nah, secara default, clone akan membuat project dengan nama folder yang sama dengan nama project remote repository-nya. Jadi kalau nama remote repository-nya adalah belajar git remote gitu ya, nanti otomatis akan dibuatkan folder belajar git remote. Nah, kalau kita ingin melakukan clone dengan nama folder yang berbeda, dengan nama project yang kita clone gitu ya, di dalam remote repository, kita bisa gunakan perintah sebagai berikut. Git clone, URL remote-nya apa, lalu di sini mau disimpan di folder yang mana. Nah, seperti ini. Jadi sederhana ya, perintahnya git clone URL-nya. Jadi URL-nya ini sama ketika kita menambahkan remote repository ya, sama. Ketika kita melakukan git remote add seperti itu, URL-nya sama. Nah, default clone-nya itu akan berisi remote repository origin. Jadi secara otomatis akan ditambahkan remote repository namanya origin. Makanya kenapa di awal kita menambahkan remote repository namanya adalah origin. Karena itu adalah default nama repository ya, nama remote repository maksud saya, yang biasanya digunakan oleh si Git. Nah, termasuk ketika kita melakukan git clone, itu otomatis akan dibuatkan juga remote repository namanya origin. Jadi teman-teman nggak perlu lagi melakukannya atau menambahnya secara manual. Nah, selain itu, ketika teman-teman melakukan clone, dia akan otomatis berisi branch utamanya. Tergantung branch utamanya apa. Kalau branch utamanya adalah master, maka dia otomatis dibuatkan branch master. Lalu semua isi branch masternya akan di-download. Kalau isinya adalah branch utamanya adalah main, seperti yang sebelumnya kita buat, maka branch main-nya akan di-download. Nah, bagaimana dengan branch yang lain? Branch yang lain itu otomatis tidak akan di-download, ya. Jadi, yang di-download itu cuma branch utamanya saja.
Kalau teman-teman mau, nanti kita akan pelajari ya di materi-materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan ada tugas. Jadi misalnya kita akan coba simulasikan terdapat 2 pengguna. Nah, jadi kita akan coba buat, anggap saja ada pengguna baru, lalu kita akan melakukan clone project git-nya ya, ke folder berbeda. Oke, jadi di sini anggap saja di folder ini user yang pertama ya. Nah, saya akan buat buka terminal baru di sini. Nah, di sini misal saja saya akan simulasikan user yang keduanya. Jadi di sini anggap saja saya belum mengambil ya, istilahnya belum mengambil Git repository yang ada di servernya. Oke, saya akan masuk dulu. Oke, jadi di sini kita akan gunakan perintah git clone ya. Jadi caranya teman-teman di sini, kalau di sini ini kan nggak kelihatan nih, teman-teman bisa lihat di sini code. Nah, di sini ada SSH-nya. Jadi ini kita akan copy. Selanjutnya, jadi teman-teman kita gunakan perintah git clone, paste. Nah, saya akan masukkan sekarang ke folder belajar git remote. Ini di sini user 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita simulasikan user yang kedua. Jadi folder yang ini user yang pertama, ini folder yang user yang kedua. Oke. Jadi dia akan di-clone ya. Masuk ke belajar git remote user kedua. Oke, kita sekarang akan coba masuk cd belajar git remote user 2. Nah, lihat di sini kita git branch. Cuma ada satu branch ya. Kalau kita lihat di sini git branch, ini kan ada banyak branch-nya ya. Nah, tapi kalau di sini ini default-nya cuma mengambil ini saja, branch utamanya saja, termasuk git remote gitu ya. Nah, ini sudah otomatis ada yang origin-nya. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau mengambil, istilahnya itu download ya, git repository yang sudah ada di server. Jadi cukup gunakan perintah git clone, URL repositorinya di mana.